وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Baik, ikhwatillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan dan ambil pelajaran terkait bai'ah al-aqabah yang pertama, makna bai'ah, dimensi bai'ah dan sebagainya sudah kita jelaskan. Kemudian pada musim haji selanjutnya, sebelum terjadi peristiwa hijrah, jadi di bai'ah al-aqabah yang pertama kemarin kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah untuk menjadi duta Islam pertama ke Madinah Al-Munawwarah. Tugasnya membacakan Al-Quran, mengajak masyarakat masuk Islam, dan pada musim haji berikutnya untuk membawa orang-orang yang lebih banyak. Bai'ah pertama kemarin yang berbai'ah 12 orang. Pada musim haji selanjutnya Rasulullah SAW telah mengambil janji, tahun depan kita ketemu lagi di tempat yang sama, di waktu yang sama, yaitu di Aqabah. Sepakat. Lalu pada musim haji berikutnya utusan dari Yastrib bertambah 70 sekian, 70 lebih orang berbaiat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 70 sekian tadi ada 73 orang lebih, 2 orang ada perempuannya. Jadi ada perempuan yang ikut baiat Aqabah, yaitu Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Nah, pada kesempatan ini berbaiat. Kalau kemarin berbaiat untuk masuk Islam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencuri dan sebagainya. Nah, sekarang baiatnya beda. Perbedaannya bagaimana? Pada baiat ini sudah terjadi baiat untuk melindungi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi diri sendiri, istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian kita tawarkan baiat seperti itu, baginda disebutkan, apakah kalian berani mau membaiatku? Baiat itu lagi-lagi saya sampaikan sumpah setia, bersumpah setia kepadaku untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, keluarga dan anak-anak kalian. Maka semuanya mengatakan iya, sanggup, semuanya berani. Yang pertama kali menjabat tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Bara' bin Ma'ruf, yang pertama kali. Kemudian barulah semuanya menjabat tangan kecuali perempuan. Nah, ini baiat untuk sudah harus siap jihad meskipun belum waktunya, tapi sudah diberi ancang-ancang, diberi pendahuluan bahwasanya kedepannya kalian harus siap jihad membela baginda Nabi. Nah, kemudian mereka juga bertanya, ya Rasulullah, kami ini memiliki musuh juga yang ada di Madinah, itu orang-orang Yahudi. Yang kemarin saya jelaskan bahwa orang Yahudi itu justru mengabarkan kepada Aus dan Khazraj akan adanya Nabi akhir zaman. Kalau nabinya sudah muncul, Yahudi bakal sumpah setia gitu kepada Nabi ini. Ternyata kan enggak dari mereka. Makanya Aus dan Khazraj ini khawatir. Ya Rasulullah, tanya, di kami itu ada Yahudi, bahasa kita juga nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka mengancam kami untuk membunuh kami. Kalau Nabi tersebut sudah muncul, apakah engkau akan bersama kami, atau nanti ketika mereka bersama, monggo bersama mereka? Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan bersama kalian. Yang memusuhi kalian adalah musuhku, yang mencintai kalian, yang loyalitas yang diberikan kepada kalian adalah temanku, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa baiat ini uniknya terjadi di malam hari saat musim haji, ketika orang-orang sudah terlelap tidur rumah, tidur. Jadi mereka keluar mengendap. Setelah selesai peristiwa ini,
mereka pada pulang ke kemahnya masing-masing, tidur lagi. Gak ada yang tahu. Cuma namanya musim haji, gak semuanya tidur. Ada kabar kepada masyarakat Quraisy bahwa utusan, ada banyak utusan, puluhan bahkan hampir dekat dari Yathrib Madinah yang berkumpul dengan Muhammad. Pagi harinya orang-orang Quraisy seolah-olah ingin mencari kebenaran informasi tersebut, benar atau tidak. Datang mereka ke perkemahan orang-orang Madinah, orang Yathrib, sambil berteriak-teriak gitu, nanya, kita ini kan bersaudara, kita nggak pernah ada permusuhan, kita saling dagang, saling menghormati. Apa benar kami mendengar di antara kalian itu ada yang menemui ini orang kami maksudnya siapa? Muhammad gitu. Ini orang ya, lagi-lagi kafir jelek-jelek, ini orang memecah belah kami, menjelek-jelekkan Tuhan kami gitu, nyalah-nyalahkan ibadah kami. Apa benar kalian menemuinya? Nah, orang-orang Islamnya ya tadi Bara bin Ma'rur, juga Sa'ad bin Ubadah dan yang lain-lain itu diam aja. Nah, dari orang-orang kafir Madinah masih ada yang belum masuk Islam, tapi tidak haji juga, lagi haji. Mereka mengatakan, enggak, kami nggak pernah tahu kalau ada yang keluar. Kami semuanya tidur gitu. Nah, akhirnya orang Quraisynya pulang. Cuma peristiwa ini karena semakin menguat beritanya, akhirnya ketahuan beneran, ternyata memang ada saksi matanya. Ada saksi mata bahwa dia melihat peristiwa baiat ini. Lalu mereka diuber-uber. Yang berbaiat itu diuber-uber, pada pulang duluan. Ada dua orang itu yang hampir ketangkap, satu tangkap kemudian bisa lolos, satunya lagi saat Ubadah itu ketangkap dibawa ke Quraisy, dipukulin, digebukin, diikat. Lalu ada yang bilang kepada dia, bukannya kamu punya teman di Makkah ini, mungkin bisa menolongmu? Oh iya, aku pernah menolong dulu orang Makkah. Terus dia meneriakkan Mut'im bin Adi dan Harits bin Umayyah. Jadi orang Arab itu punya prinsip, kalau ada tamu asing, orang asing agak kenal, datang ke Arab gitu, ke Mekah Madinah, tinggal yang bawa siapa. Ini kayak saya nih datang ke Mekah zaman dulu, ke Madinah nggak kenal orang, tak kenalnya satu orang aja. Itu Pak Rifai, penduduk Mekah. Saya bilang tolong lindungi saya. Nah nanti Pak Rifai ini akan berteriak ke seluruh masyarakat, ini yang namanya Pak Khazin dalam perlindungan saya. Kalau sudah ada menjamin gitu, nggak akan ada yang ngapa-ngapain. Karena berani nyakitin saya, berarti nyakitin Pak Rifai gitu. Zaman dulu namanya ya talabul aman. Nah dulu Mut'im bin Adi dan Al-Harits bin Umayyah pernah ke Madinah dilindungi oleh Sa'ad bin Ubadah ini. Makanya ketika Sa'ad bin Ubadah itu digebukin di Makkah, dia teriak manggil namanya Mut'im bin Adi dan Al-Harits bin Umayyah. Kemudian mereka berdua datang minta perlindungan, dilindungi, langsung dibebasin. Pada peristiwa baiat Aqabah tersebut, baginda Nabi SAW membuat strategi. Apa strateginya? Rasul menunjuk 12 perwakilan dari 73 orang, 73 ditunjuk 12 perwakilan. 12 istilahnya kayak penanggung jawab, kayak komando, 12 komando. Dalam bahasa Arabnya disebut nakib. Nah ini seperti Nabi Musa. Musa itu juga mengambil 12 komando gitu, kepala grup gitu ya, yang menjadi PJ-nya 12. Ini oleh Nabi dipesankan, kamu setiap orang 12 ini bertanggung jawab untuk menyebarkan Islam di Madinah. Benar, setelah mereka pulang, Islam itu menyebar ke Madinah, hampir semua masyarakat Madinah masuk Islam.
kecuali orang-orang yang munafik aja gitu. Enggak satu rumah pun kecuali masuk Islam dengan strategi tadi, nanti kepala rombong, kepala suku gitu. Kepala suku ini yang diambil 12. Nah setelah itulah baru nanti karena Madinah sudah siap menjadi sebuah negara, menjadi sebuah lahan yang subur ditanami Islam yang membuahkan syariat dan aturan hidup, baru nanti akan ada hijrah. Iya. Baik, apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang pertama adalah strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanamkan akidah dulu, akidah itu dikuatin dulu, akidah akhlak, baru setelah itu terkait jihad. Ya, jadi akidahnya dulu, akidah baru jihad. Itu yang ditanamkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik. Ketika dibalik menimbulkan petaka. Jihad dulu baru akhlak. Orang Islam nggak seperti itu. Akidah, akhlak dulu, hukum baru jihad. Nah, jangan dibalik. Nah kemudian yang kelima, pelajaran yang kedua dari sini bisa kita lihat di antara strategi Nabi yang sangat jitu adalah memberikan kepercayaan. Jadi dakwah itu tidak dipikul sendiri. Rasul sebagai pucuk pimpinan tertinggi, tidak mungkin bisa langsung menggapai satu demi satu masyarakat Madinah. Makanya mengambil kepercayaan yang disebut sebagai Nabi Nuqaba. Ba'athna min musnai asyara naqiba. Kalau Nabi Musa itu 12 naqib juga penanggung jawab kepala suku. Nah, itu efektif. Bahkan dalam pemerintahan juga dicontoh ini dari zaman dulu ya. Jadi ada kepala negara tertinggi, kemudian ada wuzara, ada umara. Wuzara itu para menteri, terus ada umara, ada para amir. Kalau kita gubernur, gitu. Sampai sekarang juga kalau di Arab sama di Saudi, raja itu membawahi para gubernur, umara, kemudian gubernur. Namun masih ada amir mantiqah biasanya. Udah kepala desa itu kayak nggak berfungsi kalau di Saudi. Ada sih mas'ulul hayy, penanggung jawab lingkungan. Cuma nggak begitu banyak tugasnya, paling surat-surat rekomendasi saja. Kebanyakan langsung ke kota. Jadi pakai prinsip ini. Nah berarti Rasulullah SAW itu sudah menerapkan sistem modern dalam berorganisasi. Tidak maunya semuanya pegang sendiri. Dakwah itu juga butuh bantuan pihak lain, orang-orang yang dipercaya, orang-orang kepercayaan. Ya, kayak sini terbuka sekali. Kepada Pak Bupati. Nanti kan ada ya bagian sesi dakwah itu ada ya. Siapa Pak? Saya. Itu kan muadzin. Bukan. Multifungsi. Oh, multifungsi. Iya. Jadi kalau semuanya ke ketua DKM, ya, wah, iya. Namanya ketua kan tugasnya koordinasi aja dengan pengalamannya mengarahkan kepala bidang, kepala sesi ini gerakannya gini gitu. Ini pengajian kurang lama, coba kalau pengajian ada bubur ayamnya, ambil. Pengajian berbahasnya apa? iPad, ambil itu ya. Pengajian di Saudi itu Pak, kajian kalau ramai mesti ada berbahasnya. Hampir semua kajian yang ramai ada berbahas. Bahkan ada di kampus kami itu pertemuan dengan Syekh Fulan gitu, Syekh Fulan berbahasnya Pak mobil Pak. Wah, Yusuf Mahasiswa kok hadir Pak? Ada mobil, ada iPad, ada iPhone, ada Galaxy, semacam-macam. Iya, ada apa? Konser naik umroh apa udah ya senang gitu.
Saya kalau ngadain kajian, saya di sana itu diamanai ketua forum majelis taklim sekretariat, namanya forum. Nah kami kalau ngaji, Pak, kami ngadain kajian, wajib itu harus ada makan, harus ada. Jadi setelah kajian harus ada makan itu wajib. Soalnya ini kan yang dapat susuannya cuma berempat ya. Iya, soalnya wajib makan, Pak. Setelah itu saya minta door prize ke teman-teman para pengusaha. Ada pengusaha travel, ada yang jualan baju, ada yang jualan apa. Mau ngasih door prize apa? Umroh, Pak, ada door prize umroh itu 5 sampai 10 door prize, Pak. Tapi umroh dari Solo ya murah. Iya, 150 real, 200 real, udah dalam bentuk umroh. Ya senang orang dapat juga, 200 real udah free semuanya kan. Makan, dapat bisnya, dapat ya senang lah. Belum yang kan dispenser apa maksudnya manajemen organisasi kenegaraan secara modern Rasulullah itu sudah mengajarkan ke masyarakat Arab, di mana masyarakat Arab saat itu nggak mungkin dengan ini, nggak mungkin ada darurat dua mereka kepala suku, kepala kaum itu kumpul untuk membahas isu-isu strategis, isu-isu sedang hangat, tapi nggak dikoordinir oleh satu. Nabi tidak, Nabi berpikirnya itu out of the box gitu, untuk ke depan, lebih maju. Makanya ngajarkan mereka berorganisasi, gitu. Bagus, karenanya dengan rapinya organisasi ini 12 orang tersebut dengan pengawasan panduan siapa Mus'ab bin Umair, masyarakat Madinah semuanya masuk Islam, masuk Islam semua. Terus kemudian pelajaran yang ketiga, dengan masuknya masyarakat Madinah tanpa peperangan itu menjadi bukti bahwasanya Islam itu adalah agama yang cinta damai, agama yang menyebarkan kasih sayang, agama yang menyebarkan kecintaan, kepedulian kepada sesama. Madinah menjadi bukti konkret bahwa masuknya Islam ke Madinah itu tanpa ada peperangan. Semuanya masuk Islam dengan damai semua masuk Islam. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan Islam itu apa namanya adalah agama damai, agama yang menyebarnya dengan pedang, berarti salah, nggak pernah baca saja. Karena sejarahnya Madinah itu ada apa? Ya, karena sejarahnya Madinah itu semuanya masuk Islam tanpa pertumpahan darah sama sekali. Dan Indonesia ini patut menjadi kebanggaan. Kenapa? Masuk Islamnya mirip Madinah. Orang Madinah masuk Islam itu karena melihat Islam itu indah. Islam benar-benar mengentaskan, memerdekakan manusia dari pemikiran yang sumpah, pemikiran sempit, pendek, menyembah berhala kepada penyembah pencipta semesta luas, dari menghamba kepada sesama manusia menjadi menghamba pada Tuhannya manusia. Masyarakat Madinah melihat Islam itu agama mengajarkan kebenaran, ketulusan. Ya, enggak hanya di bibir, enggak hanya secara fisiknya saja, enggak. Lihat mengajarkan kejujuran, nyambung silaturahim, melarang perzinahan, melarang bunuh anak perempuan. Jadi semua nilai-nilai kebaikan yang nilai tersebut secara universal memang diakui kebaikannya oleh seluruh umat Islam. Itu yang dibawahi agama Islam. Yang dilihat masyarakat Indonesia juga seperti itu. Nenek moyang kita dulu di Indonesia ini nggak perang, nggak dibuka dengan peperangan. Kenapa pada masuk Islam? Karena kita lihat mereka melihat nenek moyang kita, orang-orang Islam yang dari Arab itu kalau dagang jujur, nggak ada yang ngurangi timbangan. Kalau berjanji kagak dusta, ditepatin semua gitu.
juga nggak ngambil untung sendiri, ya gitu, nggak memperkaya diri sendiri. Mereka totalitas. Orang Arab kalau udah hijrah, Pak, hijrah kemana? Nggak ada mereka keluarga negara ganda itu nggak ada. Iya. Makanya bangsa Arab ketika hijrah ke Indonesia ini benar-benar nyatu padu gitu. Bahkan banyak orang Arab saya temui di sini masih memiliki nenek moyang di Yaman, masih Pak. Jadi orang-orang Arab sini ini mereka biasanya masih punya nenek moyang di Yaman. Kadang-kadang ke sono, saya ketemu dengan banyak orang Arab turunan Yaman kerja di Saudi, masih ada nenek moyangnya yang tinggal di Saudi, tinggal di Yaman, tapi warga negaranya mana? Ya sini, nggak ada warga negara itu nggak ada. Benar-benar loyalitasnya untuk Indonesia ya untuk Indonesia. Jadi kalau loyalitas bangsa Arab, saya nggak niat rasis, nggak niat memojokkan salah satu mengangkat satu, enggak. Memang sejarah telah membuktikan perjuangan kita ini di negara Indonesia itu juga tidak lepas dari peran serta bangsa Arab. Lagu-lagu kemerdekaan tanah air ini banyak yang diciptakan oleh orang Arab. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Itu ciptaan siapa, Pak? Hah? Sebenarnya kan Indonesia Raya. Kalau yang itu ya 17 Agustus siapa ciptaan? Al-Muntahanya itu apa? Habib. Hanya itu Habib. Nah kalau kita lihat sejarah, zaman dulu di prasasti peninggalan Majapahit, setelah Majapahit, Indonesia itu dari zaman dulu nenek moyang kita itu menggambarkan, kalau gambarnya gajah itu menggambarkan dari India. Tapi kalau menggambarkan burung itu menggambarkan bangsa Arab. Karena terlalu jauh mereka jauh sekali. Jadi seolah-olah jadi burung. Iya kan? Iya. Jadi gambar Raja Wali itu juga ada inspirasinya dari bangsa Arab. Ya, jadi jangan kita rasis gitu. Kalaupun ada orang yang cemerlang politiknya, apapun rasnya, apapun sukunya, nggak perlu rasis lah. Apalagi bangsa Arab gitu. Karena mau tidak mau kita ini punya banyak hutang kepada bangsa Arab. Jangan musuhi Arab. Kalau musuhi orang Arab yang sedeng, yang geblek-gemblung, datang ke sini ke puncak, nah iya bisa. Gitu. Itu orang itu oknum sedeng gitu ya, bener gitu. Tapi kalau memusuhi bangsa Arab enggak boleh, karena Nabi juga dari Nabi itu bangsa Arab. Kalau orang Arab kagak datang ke sini, mungkin kita masih menyembah berhala, ya benar. Benar. Jadi kita mengenal sholat, kenal Allah sebagai Tuhan, kenal Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berkat perantara masyarakat Arab. Jadi ya kita patut bersyukur ini negeri dibuka dengan damai tanpa pertumpahan darah. Maksudnya berarti kita wajib menjaga risalah Islam yang penuh dengan kedamaian ini, Pak. Islam itu agama yang damai. Rasul itu tidak pernah niat nyerang orang, nyerang masyarakat, suatu bangsa atau negeri jika mereka tidak memusuhi Islam. Yaman nggak diserang Yaman. Kenapa? Yaman welcome, malah dipuji oleh baginda Nabi. Orang-orang yang paling lembut hatinya, yang paling bagus cakapnya adalah orang-orang Yaman. Hadis sahih, ya, dipuji oleh Nabi SAW. Nggak diperangi, enggak. Yang diperangi Iran dulu, Persia. Dikirimi surat oleh Nabi, suratnya bukannya dimuliakan malah di sore-sore. Makanya kata baginda Nabi, kalian nanti akan menaklukkan Persia. Benar,
makhluk pada masa Umar bin Khattab dalam perang apa? Malaysia. Ya, jadi ayo kita menjadi agen-agen perubahan di masyarakat, mengatasnamakan Islam yang damai. Jadi tolong jadi orang Islam, jangan kelihatan kaku, sakral, malas senyum gitu. Jadi orang Islam itu ketika melihat masyarakat, pengennya masyarakat itu sedosa apapun dia, kita ingin ajak dia masuk surga. Betul atau enggak? Bukan ketika lihat orang-orang Islam, lihat orang Islam sendiri dikit-dikit neraka. Udah gak itu. Ya benar. Yang paling semangat masukin orang Islam ke neraka siapa? Dalam Al-Quran itu Iblis, ya kan? Iblis. Kalau Nabi, para sahabat pengennya semua orang itu masuk surga. Kita contoh yang ini, apapun masyarakatnya, selama masih orang Islam, kita kasih insya Allah masuk surga. Jangan neraka. Nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Baik, terus kemudian selanjutnya peristiwa Bai'atul Aqabah ini adalah menjadi loncatan besar dalam sejarah perkembangan dakwah. Kenapa? Dengan peristiwa Bai'atul Aqabah ini melanjutkan satu negara. Meskipun Nabi nggak nyebut negara, mau disebut sebagai negara atau bukan, syikta al-abai, sampai yang terima atau enggak, Madinah itu kemudian menjadi negara Islam. Terlebih nanti setelah baginda Nabi hijrah. Nah di sini masyarakat itu orang Islam perlu lingkungan yang kondusif untuk menjalankan agamanya. Maksud saya, sistem kenegaraan itu sudah ada. Konsep negara itu sudah ada, negara Islam dari dulu bahkan sudah diterapkan. Jangan dibilang bahwa tidak ada negara Islam, ada. Kita mah nggak peduli nama. Jadi maksud negara Islam itu adalah negara yang menerapkan sistem dan peraturan Islam. Meskipun namanya demokrasi, ya, meskipun namanya kerajaan, ya, meskipun namanya parlementer, iya, apa namanya, selama menerapkan sistem perundang-undangannya mengambil dari Islam disebut negara Islam. Ada kekurangan soal sini, manusia nggak ada yang sempurna. Ya, pemerintahan yang paling sempurna zaman Khulafaur Rasyidin itu pun penuh dengan nggak penuh lah, dan banyak sekali konflik politik antar internal sahabat. Ini baca baginda Nabi tidak menentukan sistem pemerintahan itu seperti ini. Itu menunjukkan bahwa itu semuanya diserahkan kepada masyarakat yang terkait sistemnya. Selama yang diterapkan adalah undang-undangnya, maksudnya yang ngaturnya. Kalau cara milihnya apa, udah nggak perlu diributin gitu loh, Pak. Di aturan kita. Yang penting terkait cara ibadahnya, cara muamalahnya, akhwal syakhsiyah, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, itu disuruh merujuk ke Islam itu saja. Iya. Gak repot kok, negara Islam itu gak repot. Gak harus namanya khilafah, enggak gitu, Pak. Gak harus, enggak. Yang penting menerapkan syariat Islam. Nah maksudnya, ya, dari zaman dulu itu sudah ada negara Islam. Terlebih nanti ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian hikmah yang terakhirnya adalah ada konsep namanya jihad dalam Islam. Jihad itu bahasa kita mengerahkan semua daya, upaya dan sumber daya untuk menegakkan dan menjaga serta menyebarkan agama Islam, kalimat Allah. Mengerahkan semua daya, upaya, kemampuan dan sumber daya yang kita miliki, baik pemikiran, tenaga, konsep, sistem gitu, atau duit,
untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu Islam, menjaga agama, mempertahankannya atau menyebarkannya, itu jihad. Nah, jihad itu sebenarnya kata baginda Nabi, wa darwatu sanamiha al-jihad. Jadi puncaknya dari keimanan keislaman adalah jihad, puncaknya benar-benar puncak. Karenanya jangan sampai sistem jihad ini dihapus dari pendidikan, nggak boleh, harus tetap ada. Karena tanpa jihad agama Islam itu nggak ada artinya. Tanpa jihad, ya. Tanpa jihad agama Islam itu hilang. Jihad yang hakiki itu jihad perang, dan perang itu juga banyak segmennya. Zaman dulu perang itu perang angkat senjata, ya enggak? Nah sekarang perang itu sudah perang modern, Pak. Ada membahasakan perang asimetris, Pak. Perang kebudayaan atau perang masalah obat-obatan, perang sistem ekonomi, perang bagian dari strategi perang. Negara-negara modern sekarang daripada ngabis-ngabisin duit untuk perang gitu ya, kalau nggak mendesak, mereka lebih senang menundukkan negara lain dengan sistem keuangan yang dipakai. Iya, jadi yang harus kita pintar-pintar di sistem hiburan, sistem apa dari perpaduan peradaban, itu yang kuat yang bakal menang. Saya rasakan di Arab Saudi, Arab itu sekarang ini ya, sekarang peradabannya benar-benar inferior ketika berhadapan dengan peradaban Barat, benar-benar inferior, udah kalah sekali. Ya. Tapi mereka kalau sama kita, masih menganggap tinggi, masih menganggap tinggi. Urusan kalau sama orang-orang Indonesia, naik mereka langsung, naik darah, emosi apa biasa. Tapi kalau urusannya dengan warga negara Amerika, Pak sudah kayak ketemu doronya, nyonya, tuan gitu. Iya, semua urusan beda. Sarjana itu sampai lulusan sini, lulusan ITB atau lulusan mana, sampai Telkom gitu, kerja di Saudi, gajinya ya bisa 10.000, 15, 20.000, nggak jauh-jauh dari itu. Dan kalau udah manajer, head manager baru mungkin sampai 30-an. Tapi kalau sarjana lulusan Amerika beda, beda. Nah kita juga iya. Indonesia itu adalah bangsa yang inferior juga dengan orang-orang asing. Turis-turis itu pada kita itu inferior. Makanya dimanfaatkan menjadi pangsa pasar yang luar biasa. Jadi orang-orang Barat, orang-orang luar negeri, kalau pengen TikToknya, YouTube-nya, Instagram-nya itu cepat diserbu netizen gitu, cepat dapat like, terus subscribe gitu ya. Itu tinggal nyebut aja Indonesia gitu, udah. Indonesia lagi ribut apa ini, lato-lato, udah main lato-lato aja, udah, kan gitu. Iya ya. Pengen mempopulerkan film, pengen buat film, udah ketika buat film, buat aja misalnya di Borobudur, ada latar-latar ada di Borobudur gitu, atau di suku mana, suku kami inspirasi dari orang Indonesia, suku ini, udah ramai seperti itu, ya inferior, gitu, inferior, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin ya sama saja kita itu sebisa mungkin sama, memandang semuanya itu sama. Walau soal ya, itu mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ada pertanyaan di luar tema juga boleh. Nama saya soal jihad ini. Ya. Jadi sebenarnya Islam itu kan sudah mengatur semua ini. Ya. Sudah diatur semua, dan untuk menjaga itu kan antara ya segala amar ma'ruf nahi munkar dan jihad kan. Iya. Ya, itu terus
konsep di tempat kita ini gimana ya? Kan sekarang itu berkembang masalah antara sistem sama apa ya? Konsep gimana maksudnya? Ya, konsep apa tentang apa ya? Islam itu bagi masyarakat. Kayak jihad kan nggak ada di banyak sini. Ya, jihad itu tak bilang itu banyak dimensinya, ya. Banyak dimensinya. Ada jihad dengan perang bahwasanya. Nah sekarang kan banyak jenis perang. Dan kita membendung kebodohan, mengentaskan masyarakat dari kebodohan itu juga bagian dari jihad. Ya. Dan disebut dalam Al-Quran, "Alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim", dengan duitnya dan jiwa-jiwanya. Ya, kalau zaman dulu memang ada istilah jihad dengan parang, dengan senjata. Sekarang memungkinkan. Yang real ada di Palestina. Jadi di Palestina hukum jihadnya wajib, karena mereka sudah dijajah oleh musuh, oleh Israel. Mereka wajib jihad. Apakah kita wajib ke sana? Enggak, dengan berbagai banyak rintangan, kesulitan, enggak wajib. Apalagi mereka juga sebenarnya enggak minta kita datang, orang Palestina. Cuma minta disenjatai aja sebenarnya. Kalau disenjatai mah kelar juga Israelnya. Kelar itu. Kalau disenjatai mah kelar. Tapi enggak punya senjata. Jadi penerapan jihad meskipun tidak seperti zaman dulu perang atau memerangi orang musuh Islam gitu aja, karena memang tidak mungkin kan, kita kan orang awam, nggak memegang kebijakan politik. Ya jihad kita adalah jihad yang masih bisa kita lakukan. Apa itu? Menjaga agama. Caranya apa? Dengan semangat ngaji ini Pak, bagian dari jihad. Ngajak anak-anak ke masjid itu jihad, gitu. Amar ma'ruf itu yang paling mudah dilaksanakan di negara kita. Tapi kalau nahi mungkar, tantangannya sulit. Iya. Orang kalau nahi mungkar itu tantangannya sulit. Kenapa? Karena langsung akan face to face berhadapan dengan pemilik kepentingan, pemilik tempat-tempat maksiat, pemilik tempat-tempat judi, gitu, mabuk, hiburan, kan gitu. Kalau nahi mungkar, lalu kita ngajak sholat, ngajak tobat, gampang, terbuka, bagian dari jihad. Nah ini para ulama juga menyebutkan bahwasanya mereka-mereka yang berkecimpung dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk fi sabilillah. Para ustaz-ustazah yang ngajar TPA di sini, ada TPA? Ada. Itu dapat gaji yang layak enggak? Nah, waktu malah nggak dapat gaji. Gratis. Ngajar TPA, mengajar anak-anak sampeyan bisa ngaji Quran. Padahal kalau bisa ngaji Quran yang melihat siapa? Bapaknya juga kan? Bapaknya juga. Iya. Tapi bapaknya bayar sebulan 50.000 aja mobil kali. Satu orang hari berapa? Iya. Duitnya drastis, Ya Allah. Itu jihad gitu kan. Anak pengen pintar baca Quran perlu modal. Sampai bahasa Inggris itu bayarnya berapa sih Pak? Satu pakai 1.500.000 mungkin ya, sepaket 6 bulan, mungkin atau 4 bulan 1,5 juta. Anggaplah itu 6 bulan. 1,5 bagi 6 berapa? 150 250 per bulan. Jadi sampai bayar guru TPA berapa Pak? Kalau tarik sama ketua TPA, ayo kita nyumbang untuk guru TPA, untuk ngasih guru TPA gitu. Mau ngaji Quran kok bayar gitu ya. Lagi kira guru TPA itu nggak punya anak istri gitu. Jangan kayak gitu ya. Banyak perlu di manajemen. Maaf, saya itu TPA semurah-murahnya kami gaji guru setiap bulan. Kalau ngajar satu kelompok 300.000 di kami. Kalau dia ngajar 2 kelompok itu 600.000. Kalau 3 kelompok berarti berapa? 900. Kalau 4.200.000 per bulan. Kayak SDIT Pak, manajemen Pak. Alhamdulillah dia tahu. Itu berhasil. Iya, di TPA kami guru-guru yang ngajar 4 kelompok. 4 kelompok itu cuma mulai dari pada asar jam 4 pulangnya isya. Itu
itu 4 kelompok setiap hari ngajar dari Senin sampai Sabtu, gajinya 1,2. Yang ngajar SD itu mengajar TPA, mengajar TPA nggak ada apa namanya pas mengajar RPP atau sebagainya gitu ya, nggak ada, udah semuanya siap gitu kan. Ya kalau tertarik ngomong aja ke saya. Iya kalau tertarik masih buka lowongan untuk TPA, ada gajinya. Nah jadi itu bagian dari jihad. Tolong sampai juga hargai itu. Ya Allah benar-benar kecil ini guru-guru TPA di sini ya. Bapaknya merokok sehari sebungkus 30.000. Iya kan? 20.000. Ada rokok 20.000. Ada rokok nggak resmi biasanya ya. Rokok nggak resmi itu. Iya. Anggap 20.000 satu hari. Kalau tidak mudah 600.000. Gaji guru TPA-nya 100.000 sebulan. Tiap hari datang astagfirullahaladzim. Makanya anak sampai yang goblok. Para bapaknya juga goblok pisan. Ya Allah, jangan gitu lah ya. Hargailah di manajemen yang benar itu. Kok satu orang itu 50.000 kan? Kok satu anak sebulan gitu lah. Gurunya seneng. Jadi juga TPA-nya maju. Ya ada lagi, gitu kan ya? Ya, ada lagi silakan. Negara Indonesia ini kan negara yang produknya mayoritas Islam. Ya. Tapi sekarang ini realitanya sudah semakin menurun keislamannya. Terus aspek yang harus pertama kali dirubah agar Islam ini kembali jaya itu apa nih? Iya, mayoritas Islam tapi semakin menurun. Ya menurun tapi sekarang udah menggeliat lagi lah. Iya, orang menurun tapi terus kemudian udah menggeliat lagi. Menurunnya agama Islam itu di Indonesia itu di tahun 90-an di kota-kota besar tahun 90-an ketika mohon maaf ya, zaman dulu itu film bioskop nggak ada yang bener menurut saya. Iya bang nggak? Nah, zaman Dono Kasino yang film tahun berapa itu? Tahun 90-an gitu ya. Wes kalau film zaman dulu tuh masih mau aneh-aneh adanya gitu ya. Coba kita lihat sekarang kebangkitannya ya. Kita lihat kebangkitannya mulai dari apa ya? Dari sisi musik dulu kan nggak ada musik Islami nasyid itu nggak ada kan? Nggak ada, adanya paling robananya santri langitan, santri mana. Tapi sekarang kan enggak. Industri hiburan Islami itu sekarang luar biasa besar. Perbankan dulu nggak ada. Sekarang kalau misalnya perbankan syariah itu meskipun belum 10% dari total nilai perbankan, tapi sudah lumayan mendekati 10%, masih kalah dengan Malaysia. Acara-acara TV Islami lah, dulu kan kayak dulu sinetron aja gitu ya. Sekarang ada Bildadil, ada Bildadiyah ya. Ada Damai Indonesia, ada apa lagi lebih macam-macam tuh. Apa bisa juga pernah terlihat di sini News TV itu pernah apa itu namanya? Ya, jadi setiap TV itu punya program keislaman. Zaman dulu kagak ada gitu. Acara buat calon itu nggak ada kan? Sekarang, masya Allah. Zaman dulu kota besar itu orang-orangnya, ya Allah. Sekarang jangan tanya. Justru di Ramadan kalau kita melihat yang semarak etikaf di mana? Di kota besar, iya kan? Iya. Zaman dulu kalau kita jauh tabek itu pengen cari ibu-ibu, mbak-mbak berkerudung besar gitu. Ketemu nggak zaman dulu? Ada, tapi jarang. Sekarang, masya Allah ya. Lihat dengan semaraknya dakwah saya akui, dakwah dari jamaah tabligh, salafi, PKS, Tarbiyah itu semarak. Iya semarak, membangkitkan gitu, membangkitkan yang mungkin tidak dijangkau oleh ormas-ormas dulu. Nah, udah banyak gerakan dakwah, tapi mungkin banyak kalangan masyarakat, segmen-segmen masyarakat yang belum terjangkau. Sekarang terjangkau. Makanya ya kalau mau dibenerin dari mana? Dari ngaji lah.
Itu aja. Kemudian dari mana? Dari ngaji. Jadi ayo semangat ngaji. Mamanya diajak semangat ngaji, anak-anak mudanya diajak semangat ngaji. Ini kan dari pertama kali saya datang orangnya ini masjid yang termasuk luar biasa istiqomahnya. Maksudnya jamaahnya itu. Ini cocok kalau diganti namanya musola al istiqomah. Jamaahnya itu. Bukannya nambah jamaah malah kurang. Tapi kan kalau di rumah biasanya gitu. Coba kalau sudah gede pada kerja pulangnya pada isya gitu ya biasanya ya. Ini kan rata-rata udah pensiun semuanya sih ya sudah. Yang mudah-mudahan masih kerja, nanti tunggu kalau udah pensiun baru mau ngaji. Terus mereka ngajinya di mana? Di perusahaan. Jangan salah, di perusahaan itu juga kadang-kadang mereka semangat ngaji. Saya ngisi di Astra Muda Motor AHM, ngisi ya mereka ngajinya di situ karena nggak sempat di masjid. Jadi semarak dakwah di Indonesia itu sekarang luar biasa. Ya ini perlu diapresiasi. Jangan sampai gara-gara dakwah akhirnya malah jadi persaingan, malah ribut antar KI. Jangan. Kalian merasa benar sendiri ya. Ngaji. Coba zaman dulu pesantren itu ada tempat pembuangan anak-anak. Betul atau enggak? Dulu gitu Pak. Sebelum ada namanya boarding school gitu kan. Coba kalau ada teman-teman PKS, teman-teman Salafi buat namanya boarding school. Pesantren itu tempat elit Pak. Iya. Masuk pesantren, ada pesantren namanya Nurul Fikri. Masuknya seingat saya 85 juta. Itu pun yang datang ngantri Pak. Ngantri tidak semua terima. Bulanannya saya 5 juta atau 8 gitu. Itu orang-orang kaya ngantri. Itu pesantren punya orang PKS, tapi semua partai juga pengen titipin anaknya di situ. Karena fasilitasnya bagus, pendidikannya juga bagus. Ya. Sekarang pesantren itu jadi tempatnya orang bonafide, orang kaya. Kalau dulu pesantren tempatnya orang buang, jangan tanya, semuanya pengen ke pesantren, gitu ya. Jadi memang pernah mengalami pasang surut.